Halo, Bapak dosen pembimbing dan Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Abil Aditya Saing dengan NIM 14S16017, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi hasil dari kerja praktik saya selama kurang lebih dari 3 bulan. Saya melakukan kerja praktik di salah satu perusahaan di Jakarta yang bernama PT Karunia Pertama Lintas Teknologi dengan Bapak mentor saya adalah Bapak Dedek Hendrianto dan Bapak dosen pembimbing saya adalah Bapak Guntur Purwosiboro. Di mana dalam kesempatan kali ini saya mengangkat topik yaitu Continuous Emission Monitoring System. Di dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, metodologi kerja praktik, hasil dan pembahasan, profil perusahaan, pengalaman kerja praktik, kesimpulan, dan saran. Ada pendahuluan, kerja praktik sebagai sarana latihan dan pembelajaran untuk keterampilan kerja. Adapun rumusan pengawasan pada kerja praktik ini merupakan bagaimana melakukan pengontrolan pada cabang asap gas emisi buang dan mengambil sebuah sampel untuk pengambilan data. Selanjutnya, metodologi kerja praktik. Yang pertama, ada studi literatur. Mencari beberapa teori dari beberapa buku yang direkomendasikan oleh mentor dan dari beberapa paper yang berkaitan dengan continuous emission monitoring system. Yang kedua ada observasi, di mana bagaimana memproses data dengan pengamatan terhadap data continuous emission monitoring system yang telah didapat. Yang terakhir adalah diskusi. Bagaimana menganalisis data dengan melakukan diskusi bersama supervisor. Ya. Ini adalah hasil dan pembahasan pada slide ini. Saya mengangkat topik change yaitu dengan diagram ini. Saya akan jelaskan. CHAMS adalah sebuah paket lengkap monitoring gas buang emisi debu yang terdiri dari aplikasi atau software beserta alat pengukur. Pengaplikasian CHAMS ini banyak digunakan oleh kawasan industri atau pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. CHAMS dapat mengukur parameter kualitas udara yaitu seperti CO, CO2, SO2, O2, dan NOx, di mana NOx adalah eh, gabungan antara NO dan NO2, di mana parameter-parameter semua ini sudah dipantau oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diuji coba keahliannya dalam memantau kualitas udara supaya gas yang dibuang oleh setiap pabrik tidak mencemari kualitas udara atau kita bisa sebut dengan pencemaran udara. Sebelumnya, metode CHAMS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstraktif dan yang kedua adalah in situ, di mana ekstraktif pengambilan sampel yang diekstrak dan kemudian ditreatment di dalam sampling system untuk masuk ke dalam analyzer. Dan yang kedua adalah in situ, di mana alat akan dipasang di dalam stack tanpa ada sampling system seperti ekstraktif. Setiap pabrik kebanyakan memakai metode ekstraktif karena prosesnya mudah dan alatnya bisa dibilang murah dan hasil prosesnya bisa dikatakan bagus atau baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan metode ekstraktif karena alat yang dijual oleh PT Karunia Pratama Lintas Teknologi adalah alat CHAMS yang mempunyai metode ekstraktif. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Pertama, sampel ditarik, proses penarikan dibantu dengan heating bundle dan ditarik dengan pipa yang panjangnya berkisar 1,5 sampai 2 meter dan masuk ke dalam stak agar sampel didapatkan yang rekonsitatif. Baru pipa proof harus ditempatkan di tengah-tengah stak agar
mendapatkan sampel yang stabil. Jika pipa prop dipasang di pinggir-pinggir pinggir start, maka akan mendapatkan sampel yang akan terjadi kondensasi karena temperatur yang ada di pinggir start akan berbeda dengan temperatur yang berada di dalam start. Maka dari itu, pipa prop dimasukkan ke dalam dan ditempatkan di tengah agar sampel juga akan terambil banyak. Lalu selanjutnya, penarikan akan dilanjutkan ke bagian ini, di mana bagian ini dinamakan HSP atau heated sample proof. Di dalam proses ini akan dilakukan treatment untuk sampel yang diambil dan akan dilakukan penyaringan yang dilakukan oleh filter. Yang selanjutnya, lalu setelah disaring oleh filter, pertama, sampel akan masuk ke heated line. Ini saya tunjukkan heated line, di mana heated line adalah pipa turbin yang panasnya berkisar 140 sampai 160 derajat. Tujuannya adalah mencegah sampel yang akan terjadi kondensasi. Kondensasi yang dimaksud adalah sampel gas yang akan berubah menjadi air. Maka diharapkan pada proses di heated line ini tidak akan terjadi kondensasi pada proses ini. Setelah proses masuk ke heated line, sampel akan masuk ke dalam analyzer house. Yang ini bisa tunjukkan di sini, di mana di dalam analyzer house ini akan kita temukan tools yaitu cooler, di mana di dalam cooler sampel akan didinginkan pada temperatur 3 sampai 5 derajat. Di mana pada cooler akan terjadi memang umumnya di dalam cooler akan terjadi kondensasi. Karena sampel yang tadinya berubah menjadi sampel yang tadinya gas panas akan berubah menjadi dingin, di mana tersebut akan terjadinya kondensasi, di mana kondisi kandungan air tersebut akan dibuang melalui sini. Yang ini adalah kita sebut pembuangan sampel yang berubah menjadi air akan dibuang ke drain, dan kemudian sampel gas yang masih menjadi gas akan menuju ke filter yang selanjutnya. Sebelumnya saya akan menunjukkan drain. Ini adalah pembuangan sisa yang tadi, sisa sampel yang menjadi air. Saya akan menjelaskannya lagi alurnya yang selanjutnya. Oke. Kemudian setelah selesai dari cooler, sampel akan dimasukkan ke filter. Ini adalah filter penyaring yang kedua, di mana gunanya filter ini adalah untuk menyerap moisture content. Baru setelah selesai dari penyaringan kedua ini, sampel akan masuk ke F12 dan F13, di mana komponen-komponen ini dinamakan yaitu flow meter. Yang guna dari flow meter tersebut adalah untuk mengukur tekanannya atau pressure-nya agar output tersebut bisa diketahui apakah tekanannya rendah atau tekanannya tinggi. Dan pengukuran tersebut akan masuk ke analyzer. Sebelumnya sampel akan masuk ke analyzer, akan ada sampel yang akan terbuang. Bisa kita lihat sampel dari sini, dari filter penyaringan masuk ke converter dan masuk ke sini. Ini adalah fan, yaitu pembuangan karena jika banyak sampel yang masuknya banyak, memang tadi di awal proses pertama saya bilang pada di slide ini sampel akan diambil sampel akan di sampel akan diambil banyak. Tetapi memang pada akhir prosesnya sampel yang kita ambil banyak tadi, yang sisa pun tadi ada yang masuk ke air, dan yang ini ada sampel yang banyak tadi akan dibuang, karena kalau misalnya kita mengambil sampel yang terlalu banyak, pembacaannya tidak proporsional. Maka dari itu, sampel kita ambil dikit karena memang kita harus memasukkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan si analyzer yang tersebut.
Maka jika misalnya kita memasukkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan analisa tersebut, maka pembacaan flow flow-nya akan terlihat lancar. Sebelumnya saya akan menjelaskan komputer ini. Komputer di sini adalah penghubung untuk NOx, di mana NOx yang saya bilang tersebut adalah gabungan dari NO dan NO2. Dan ini adalah sensor-sensornya, sensor CO, sensor O2, sensor SO2, dan ini adalah NOx. Baru setelah itu, pada gambar ini, saya akan menunjukkan sebagai gas kalibrasi, di mana gas kalibrasi ini bertujuan sebagai gas referensi untuk kalibrasi zero, yang ini kalibrasi zero, dan kalibrasi span. Ini ya, saya tunjukkan ada kalibrasi span. Yang dimana zero menggunakan nitrogen, ini, yang ini, dan span menggunakan gas standar referensi yang sesuai. Maksudnya, span mempunyai gas standar referensi. Dimana jika ada pembacaan data tersebut, ada yang error, akan dilakukan kalibrasi dengan penilaian toleransinya dari pembacaan sensor adalah 2-3%. Dan nilai data tersebut akan diolah oleh PLC, dan PLC akan mengirim datanya tersebut ke DAS atau Data Acquisition System, di mana fungsi DAS tersebut adalah uh, sebuah perangkat atau komputer yang menampilkan pembacaan dari setiap sensor-sensor yang akan digunakan. Maksudnya adalah DAS akan menampilkan berapa pengukuran dari si CO, CO2, SO2, dan NOx, dan lain sebagainya. Mungkin ini diagram terakhir, dan prosesnya kemungkinan prosesnya akhirnya akan berada di DAS. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Karunia Pertama Lintas Teknologi didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Idawati Salim SH MKN pada tanggal 16 Maret 2012. PT Karunia Pertama Lintas Teknologi adalah sebuah perusahaan yang menyediakan solusi analisis proses yang lengkap dan penyedia sistem deteksi kebakaran dan gas untuk berbagai industri dan aplikasi. Visi dari PT Katalis adalah menjadi penyedia solusi satu atap terintegrasi untuk proses analitik dan sistem FGD. Misinya adalah menyediakan proses analitik dan sistem deteksi kebakaran dan gas yang andal dan inovatif untuk berbagai industri dan aplikasi. Pengalaman kerja praktik. Selama saya kurang lebih 3 bulan, saya melakukan program kerja praktik di salah satu perusahaan di Jakarta, yaitu dengan nama PT Karunia Pertama Lintas Teknologi. Saya ditempatkan di bagian Service Engineer atau SE, yang tugasnya adalah membantu customer mulai dari mencari tahu apa kebutuhan customer tersebut dan melakukan repair alat jika ada alat yang rusak. Selama waktu kerja praktik, saya juga diajak untuk melakukan visit kerja lapangan ke perusahaan PT Pindo Deli untuk melakukan PT Pindo Deli atau PT Sinarmas untuk melakukan pengecekan alat yang rusak dan memberitahu bagaimana solusinya dari alat tersebut agar bisa digunakan kembali. Kesimpulannya adalah mampu memahami mengenai CHAMS dan perangkat-perangkat yang ada pada CHAMS. Yang kedua, mampu memahami instalasi probe tube dan heated sample probe. Yang ketiga adalah mampu memahami penyambungan heated sample line dan heated sample probe. Yang keempat, mampu memahami penyambungan heated line di area shelter dengan sample cooler. Yang kelima, mampu memahami perawatan perangkat CHAMS agar CHAMS dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarannya adalah saat sedang mencari perusahaan tempat kerja praktik, ada baiknya langsung berhubungan dengan pembimbing di lapangan nantinya, karena akan memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran ilmu yang akan kita terima di sana dan hal-hal yang perlu kita persiapkan, baik mencakup kemampuan dasar maupun komponen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kerja praktik ujian dengan baik. Saat menerima perangkat baru, hal pertama yang harus dipelajari adalah datasheet dari perangkat tersebut sehingga akan mempermudah kita menggunakan alat tersebut. Selama mahasiswa melakukan
Kegiatan kerja praktik hendaknya melakukan tinjau lapangan agar mahasiswa mengetahui implementasi dari alat yang digunakan untuk skala industri. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Horas.